Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Al-Matla' syarah atas kitab Matan Isawuji. Sekarang kita memasuki pembahasan terkait al-qaulus syarih atau at-ta'rif, yaitu definisi. Definisi ini merupakan bahasan utama di dalam ilmu mantik. Jadi ilmu mantik itu memiliki dua bahasan utama. Pertama adalah al-qaulus syarih atau at-ta'rif, definisi. Yang kedua adalah al-hujjah atau argumentasi. Ini adalah dua bahasan utama di dalam ilmu mantik. Namun, sebelum masuk kepada pembahasan utama, yaitu al-qaulus syarih dan al-hujjah, maka harus didahului dengan pembahasan pengantar. Karena kalau tanpa didahului dengan pembahasan pengantar, maka pembahasan al-qaulus syarih dan al-hujjah ini tidak akan bisa dipahami. Pembahasan pengantar dari al-qaulus syarih itu pertama adalah al-kulliyatul khamas, yang kedua adalah babul alfaz, yang ketiga adalah babud dalalah. Nah, ini merupakan tiga pembahasan pengantar kepada al-qaulus syarih. Sementara pembahasan pengantar di dalam al-hujjah yaitu al-qadaya wa ahkamuha, proposisi dan hukum-hukum di dalam proposisi. Ini merupakan pembahasan pengantar bagi al-hujjah. Wa'lam, dan ketahuilah, anna gharadal mantiki, bahwa sesungguhnya apa tujuan logikawan, ma'rifatuma, ialah mengetahui sesuatu, yuwassilu, yang mengantarkan apa ma, atau yang menyampaikan apa ma, ilat tasawuri, pada konsepsi sesuatu, atau ide tentang sesuatu, gagasan tentang sesuatu, atau gambaran tentang sesuatu. Ini yang dimaksud dengan tasawur atau konsepsi. Wahuwa, dan adapun ma yuwassilu ila tasawur, al-qaulus syarihu, ialah al-qaulus syarih, pernyataan penjelas atau kata penjelas. Al-qaulus syarih ini nama lainnya adalah at-ta'rif atau al-mu'arrif. Jadi al-qaulus syarih disebut juga dengan at-ta'rif dan disebut juga dengan al-mu'arrif. Al-qaulus syarih ini merupakan pembahasan utama yang pertama di dalam ilmu mantik. Nah, al-qaulus syarih ini bisa menyampaikan pada gambaran tentang sesuatu. Ini ya. Jadi al-qaulus syarih ini ya, dengan adanya qaulus syarih kita akan mengetahui gambaran tentang sesuatu hal. Misalnya tentang sholat. Kita akan bisa mengetahui apa itu sholat, konsep tentang sholat, atau gambaran tentang sholat apabila kita mengetahui ta'rifnya atau qaul syarihnya.
Apa itu sholat? Yaitu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim bisyara'ita makhsusatin. Nah, dengan kita mengetahui takrif ini, yaitu aqwalun wa af'alun ila akhirih, maka gambaran tentang sholat itu, nah, kita akan mengetahui tentang gambaran sholat. Nah, yang mengantarkan kita mengetahui mengenai gambaran sholat itu yang apa? Yaitu al-qaulu syari atau at-ta'rif. Au ila tasdiki. Ini ya. Yang pertama adalah ma'rifatu ma yuwassilu ila tasawwur. Yang kedua, ma'rifatu ma yuwassilu ila tasdik. Ini tujuan di dalam ilmu mantik, ini tujuan yang kedua, yaitu ma'rifatu ma yuwassilu ila tasdik, mengetahui sesuatu yang dapat menyampaikan pada tasdik, pada pernyataan, pada asersi. Tasdik ini biasanya dikenal dengan asersi. Wahuwa, dan adapun ma yuwassilu ila tasdik, al hujjatuh ialah hujjah atau argumentasi. Nanti al hujjah ini terbagi menjadi tiga. Pertama disebut dengan istiqra atau induksi. Yang kedua disebut dengan kias atau deduksi. Yang ketiga disebut dengan tamsil atau analogi. Yang menjadi fokus pembahasan di dalam ilmu mantik adalah kias atau deduksi. Walikulli wahidin minhuma muqaddimatun, dan ialah bagi masing-masing minhuma dari keduanya tasawur dan tasdik. Tasawur bukan tasawur ya. Ini al-qaulu syari. Walikulli wahidin, dan ialah bagi masing-masing minhuma dari keduanya qaul syari dan hujjah, muqaddimatun, adapun pengantar, artinya pembahasan pengantar. Qaul syari memiliki pembahasan pengantar. Hujjah memiliki pembahasan pengantar. Walamma faragha min muqaddimatil awwali, dan setelah selesai siapa musannif min muqaddimatil awwali, dari pengantar yang pertama. Apa pengantar yang pertama? Yaitu al-qaulu syari. Pembahasan pengantar dari al-qaulu syari ini sudah selesai dijelaskan, sudah selesai dipaparkan. Akhadha, maka mulai siapa musannif fi bayanihi, di dalam menjelaskan al-awwal. Apa itu al-awwal? Itu al-qaulu syari. Karena pembahasan pengantar sudah selesai dari al-qaulu syari ini, maka sekarang akan membahas terkait al-qaulu syari. Faqala, maka berkata siapa musannif. Al-qaulu syari. Ini judul ya. Al-qaulu syari. Summiya, dinamakan apa al-qaulu syari, bihi dengan al-qaulu syari, li syarhihi, karena menjelaskannya al-qaulu syari, al-mahiyatah, terhadap esensi. Biasanya al-mahiyah ini juga dikenal dengan kuiditas. Tapi yang lebih sering kita dengar biasanya al-mahiyah diterjemahkan dengan esensi, esensi sesuatu. Al-qaulu syari, pernyataan penjelas. Kenapa disebut dengan al-qaulu syari? Karena al-qaulu syari itu menjelaskan, fungsinya menjelaskan esensi sesuatu. Wa yuqalu, dan dikatakan lahu terhadap al-qaulu syari, at-ta'rifu, apa at-ta'rif. Disebut juga dengan at-ta'rif atau definisi. Wa mu'arrifu syai'i ma yastalzimu ma'rifatuhu ma'rifatahu, dan adapun yang mendefinisikan sesuatu, asyai di sini maksudnya adalah al-mu'arraf, sesuatu yang didefinisikan. Wa mu'arrifu syai'i, dan adapun yang mendefinisikan sesuatu, ma adalah sesuatu, yastalzimu, yang berkonsekuensi, ma'rifatuhu, apa mengetahui ma'rifatahu, terhadap mengetahui syai'. Apa yang dinamakan dengan ta'rif? Yang dinamakan dengan ta'rif itu adalah apabila kita mengetahui ta'rif tersebut
maka secara otomatis kita mengetahui yang didefinisikan atau mu'arraf. Misalnya barusan contoh sholat. Sholat itu mu'arraf. Sementara aqwalun wa af'alun ila akhirih itu adalah ta'rif. Nah, apabila kita mengetahui ta'rif, maka secara otomatis kita mengetahui mu'arrafnya, yaitu sholat. Kemudian kita masuk sekarang kepada pembagian ta'rif. Itu barusan kan definisi dari ta'rif. Apa itu ta'rif? Ta'rif itu adalah ma yastalzimu ma'rifatuhu ma'rifatahu. Ini adalah definisi dari definisi, ya, atau definisi dari ta'rif. Sekarang masuk kepada pembagian ta'rif, pembagian definisi. Wat ta'rifu dan adapun ta'rif imma haddun ada kalanya ialah had, wa imma rosmun dan ada kalanya ialah rosm. Had biasanya diterjemahkan dengan analitik. Rosm diterjemahkan dengan deskriptif. Jadi ta'rif itu terbagi menjadi dua. Pertama disebut dengan ta'rif bil had atau definisi analitik. Yang kedua disebut dengan ta'rif bil rosmi atau disebut dengan definisi deskriptif. Kemudian masing-masing dari had dan rosm ini terbagi lagi. Wa kullun minhuma dan adapun masing-masing minhuma dari keduanya had war rosm imma tamun ada kalanya ialah tam sempurna au nakisun atau nakis tak sempurna. Jadi ta'rif pertama dibagi menjadi dua, yaitu had dan rosm. Kemudian yang had ini terbagi dua. Pertama adalah tam, yang kedua adalah nakis. Kemudian yang rosm juga terbagi dua, yaitu pertama adalah tam, yang kedua adalah nakis. Jadi secara keseluruhan dari pembagian ini, maka ta'rif ini terbagi menjadi empat. Pertama disebut dengan had tam, kedua adalah had nakis, yang ketiga adalah rosmun tam, yang keempat adalah rosmun nakis. Sekarang kita akan membicarakan ya bukti bahwa definisi itu terbagi kepada empat bagian ini. Wadalilu hasrihi fil arba'ati dan adapun bukti terbatasnya at-ta'rif fil arba'ati di dalam empat. Annahu ialah sesungguhnya apa at-ta'rif. Imma ayyakuna ada kalanya ialah ada apa at-ta'rif bijami'iz dzatiyati dengan seluruh zatiyat esensial. Fahuwa maka adapun at-ta'rif alladzi yakunu bijami'iz dzatiyat al-haddut tammu ialah al-haddut tam, definisi analitik sempurna. Ini disebut dengan al-haddut tam. Jadi kalau definisi itu dengan jami'iz dzatiyat maka disebut dengan al-haddut tam. Nanti secara terperinci akan dibahas satu-satu. Au bi ba'dihha atau dengan sebagian zatiyat fal haddun nakisuh maka ialah al haddun nakis ai fahuwa al haddun nakis. Maka ialah disebut dengan definisi analitik tak sempurna. Au bil jinsil qaribi wal khassati atau dengan jenis qorib, genus dekat, wal khassati dan aksiden khusus. Farros mutamu maka ialah definisi deskriptif sempurna. Ini tam ya, bukan sam. Farros mutamu maka ialah disebut dengan definisi deskriptif sempurna. Au biwairi dalikah atau dengan lainnya hal tersebut selain jinsul qorib wal khossah. Farros munakisu maka ialah definisi deskriptif tak sempurna. Ini merupakan bukti bahwa ta'rif itu terbagi menjadi empat bagian. Karena kalau ta'rif itu dengan seluruh zatiyatnya,
maka disebut dengan haddut tam. Atau bi ba'di dzatiyat, maka disebut dengan haddun nakis. Atau dengan jinsin qorib dan khosoh, maka disebut dengan rosmun tam. Atau selain jinsun qorib dan khosoh, maka disebut dengan ar-rosmun nakis. Nah, secara terperinci nanti akan dijelaskan secara satu-satu terkait haddut tam, haddun nakis, rosmun tam, dan rosmun nakis. Wabakia khomisun, dan tersisa khomisun apa yang kelima, wahuwa dan adapun khomis at-ta'riful lafziyu, ialah definisi verbal. Ini yang kelima. Ya. Apa yang dimaksud dengan at-ta'riful lafzi? Wahuwa dan adapun at-ta'riful lafzi, ma adalah sesuatu, atau ta'rif, definisi dari ma, isi dari ma ini adalah at-ta'rif maksudnya. Ma adalah sesuatu, amba'ah yang menginformasikan apa ma, atau mengabarkan apa ma, anisyai'i tentang sesuatu, bilaftin dengan menggunakan lafat, kata, alharoh yang lebih jelas apa lafat, alharoh yang lebih jelas, ya, muradifin yang sinonim. Jadi yang dinamakan ta'rif lafzi itu adalah ta'rif dengan menggunakan lafat yang sinonim dan lebih jelas, lebih bisa dipahami, lebih audoh. Mislu contohnya al-unqaru, al-khamru. Ya. Misalnya yang lebih dekat itu misalnya duit. Apa itu duit? Uang. Nah, ini kan mendefinisikan duit dengan uang ini disebut dengan ta'rif al-lafzi. Disebut dengan ta'rif al-lafzi. Karena hanya dengan cara mengganti lafat yang mana makna dari lafat ini ya sinonim, yang mana lafat ini sinonim dan maknanya lebih masyhur, lebih diketahui oleh pendengar, oleh sami. Maka ta'rif yang seperti ini disebut dengan at-ta'riful lafzi. Jadi dengan tambahan at-ta'riful lafzi ini, maka ta'rif ada 5. Ya. Pertama haddun tam, yang kedua haddun nakis, yang kedua rosmun tam, yang ketiga rosmun tam, yang keempat rosmun nakis, yang kelima adalah at-ta'riful lafzi. Kalau ingin diskemakan lebih lebih tertib lagi, lebih runut lagi seperti ini ya. Takrif pertama itu terbagi menjadi 2. Pertama disebut dengan takrif lafzi, yaitu definisi verbal. Apa itu takrif lafzi? Yaitu huwa ma'am ba'ani syai' bilafzin al-haram muradifin. Ini yang dimaksud. Yang kedua, takrif hakiki. Pertama, ta'rif itu terbagi kepada lafzi, yang kedua terbagi kepada hakiki. Hakiki ini yaitu definisi real ya. Hakiki ini maksudnya adalah real. Nah, kemudian ta'rif hakiki ini terbagi menjadi 2. Pertama disebut dengan had, yang kedua disebut dengan rosem. Yang had terbagi lagi menjadi 2. Pertama disebut dengan tam, yang kedua disebut nakis. Yang rosem terbagi lagi menjadi 2, yaitu rosmun tam, yaitu tam, yang kedua adalah nakis. Sehingga secara keseluruhan ta'rif itu ada 5. Pertama ta'rif lafzi, kedua haddun tam, ketiga haddun nakis, keempat rosmun tam, yang kelima rosmun nakis. Dengan skema yang sudah saya jelaskan barusan ya. Tanpa mengikuti skema yang diberikan oleh musannif. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.